Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikolas Putra Sanjaya dari semester 3B. Kembali akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan pendamping dosennya Bapak Dr. Rendi Aridayani SHMH. Pada review kali ini saya akan mereview hukum pidana lanjutan bab yang ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. Jadi di sini ada pengertian berbarengan atau gabungan tindak pidana. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penutupan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor satu karena menyangkut perbuatan. Pengaturan berbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUP bab 6 pasal 63 sampai 71 yang berbunyi berbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut atau forte handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan atau kursus idealis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forte handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Selanjutnya ada sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Nah, sekarang ada contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgazed handling. Si A seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja. Dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.